warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akuntansi, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas hal yang sangat penting dalam penggunaan software akuntansi Mayob, yaitu cara menginput transaksi. Mayob atau Mind Your Own Business adalah salah satu program akuntansi populer yang digunakan untuk mencatat dan mengelola keuangan perusahaan secara otomatis. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana cara memasukkan transaksi sehari-hari seperti pengeluaran kas dan voucher kas kecil, mencatat penjualan, menerima pembayaran pelanggan, mencatat pembelian, dan juga bagaimana cara membayar utang supplier. Langkah-langkah ini sangat penting karena akan membantu kita memahami alur transaksi akuntansi digital, mulai dari pencatatan, pembayaran, hingga penerimaan kas. Jadi, pastikan kamu simak sampai selesai ya, supaya tidak ketinggalan setiap detailnya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share, agar semakin banyak teman kita yang bisa belajar akuntansi dengan mudah. Yuk, langsung saja kita mulai praktiknya. Pada video kali ini, kita akan menginput transaksi, yaitu dokumen transaksi nomor 1 sampai nomor 5. Dokumen transaksi nomor 1 ini ada bukti pengeluaran kas ya. Ini diterima dari karyawan salon cantik sebesar Rp7.500.000, keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Dalam comment center pada Mayob ini masuk ke dalam banking spend money karena berfungsi untuk mencatat pengeluaran kas atau bank yang tidak berhubungan langsung dengan pembelian barang atau jasa dari supplier. Kita klik spend money. Untuk pay from account-nya, ini kita ganti dengan cash in bank. Use account. Kemudian card-nya kita buat baru karena di sini diterima dari karyawan. Kita klik new. Karyawan. Kemudian klik OK. Card filenya input, use card. Untuk memonya kita sesuaikan dengan yang di keterangan. Kita copy paste saja. Untuk ceknya, kita lihat di nomor, yaitu BKK 12-1 untuk tanggalnya, tanggal 1 bulan Desember 2021. Untuk amount-nya sebesar Rp7.500.000. Enter. Jangan lupa untuk teks inklusif ini checklistnya dihilangkan seperti ini ya. Kemudian akun yang terhubungnya yaitu karena ini pembayaran gaji karyawan bulan November, berarti ini masuk ke dalam accrued expense, itu hutang beban atau beban hutang ya. Setelah itu kita cek jurnalnya, untuk jurnal sementaranya dengan Ctrl plus R. Nah, cash in bank di sini berkurang Rp7.500.000 di kredit dan accrued expense bertambah Rp7.500.000 di debit. Ini berarti transaksi ini mengurangi saldo kas atau bank dan menambah saldo akun biaya terkait. Kita klik OK. Setelah itu kita record untuk menyimpannya. Kemudian kita cek di jurnal. Untuk mengeceknya, ini kalian lihat date from-nya itu 01 Januari 2021 dan untuk to-nya ini 31 bulan 12 2021. Jadi kalian harus mengecek date from-nya dan to-nya. Ini sudah masuk karyawan, cash in bank, di kredit, dan accrued expense di debit. Ini masuk ke dalam disbursement, itu berupa pengeluaran kas ya. Klik close. Klik cancel. Kita lanjut ke transaksi kedua. Ini ada voucher kas kecil dibayarkan kepada percetakan Olimpia dengan jumlah Rp750.000, keterangan pembuatan brosur, pembuatan iklan. Ini masih masuk ke dalam banking spend money karena berfungsi mencatat penjualan, karena berfungsi untuk mengeluarkan kas kecil ya, kas kecil untuk pengeluaran operasional harian dalam jumlah kecil. Klik spend money.
ininya ganti petty cash ya, ini gantinya dengan petty cash, use account. Untuk file-nya kita kopikan, kita simpan di sini. Untuk memonya, pembuatan brosur kita kopikan, simpan di memo. Untuk tanggalnya dan ceknya sesuaikan, ceknya P12 strip 1, tanggalnya tanggal 2 Desember 2021. Amount-nya jangan lupa Rp750.000. Akun ini karena pembuatan brosur dan pembuatan iklan ini menjadi advertising expense ya, beban iklan, use account. Kemudian kalian Ctrl plus R. Nah, petty cash di sini berkurang Rp750.000 dan advertising expense ini bertambah sebesar Rp750.000 di debit. Klik OK. Kalian kalau sudah mengecek ini datanya benar, klik record untuk menyimpan, kemudian klik jurnal untuk melihat apakah sudah masuk. Sudah, klik close. Kita cancel. Lanjut, kita ke dokumen transaksi nomor 3. Dokumen transaksi nomor 3 ini ada bukti penerimaan kas diterima dari Nyonya Ria jumlah 2 juta dengan keterangan pelunasan faktur tertanggal 25 November 2021. Berarti untuk bukti penerimaan kas ini masuk ke dalam receipt payment ya. Karena untuk mencatat pembayaran dari pelanggan atas penjualan kredit yang sudah dibuat sebelumnya. Kita klik receipt payment. Ininya cash in bank, sudah customernya kita cari sesuai yaitu Nyonya Ria. Kita use customer. Nah, kemudian ini amount resepnya sebesar 2 juta. Enter. Payment metodenya kita ganti dengan check. Use method. Kemudian untuk ID-nya kita ganti sesuai nomornya yaitu BKM 12 strip 1 untuk tanggalnya tanggal 3 bulan Desember 2021. Nah, di sini ini pelunasan faktur bahwa kita sudah sebelumnya ini kita ada sebelumnya Nyonya Ria ini punya hutang, kemudian dibayar pada tanggal 3 Desember. Nah, ini kita klik di sini amount applied ya. Ketika sudah klik, kita enter. Nah, berarti posisinya berubah. Untuk out of balance-nya ini 0 karena sudah terbayar. Kemudian Ctrl plus R. Cash in bank ini bertambah di debit sebesar Rp2.000.000. Akun receivable ini juga berkurang di kredit sebesar Rp2.000.000. Klik OK. Kemudian klik record untuk menyimpan dan cek jurnalnya. Ini sudah masuk ke dalam receipt ya. Payment Nyonya Ria. Klik close. Klik cancel. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4 ini ada voucher kas kecil seperti yang tadi ya. Ini dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom sebesar Rp700.000. Keterangan rekening listrik dan telepon bulan November 2021. Berarti ini masuk banking spend money ya. Ininya ganti dengan petty cash. Kalau voucher kas kecil berarti masuknya ke dalam petty cash. Untuk cardnya atau pay-nya kita ganti, kita masukkan kantor PLN dan PT Telkom. Untuk memonya kita ganti dan tambahkan listrik dan telepon bulan November 2021. Ceknya ini P12 strip 2, tanggalnya 4 Desember 2021, amount-nya sebesar Rp700.000. Terus tipe ya, Rp700.000. Untuk akunnya ini mempengaruhi accrued expense ya. Accrued expense kita cari karena tanggungan. Klik use account. Kemudian kalian Ctrl plus R. Petty cash ini berkurang Rp700.000 di kredit dan accrued expense bertambah di debit Rp700.000. Klik OK. Kemudian record dan
cek jurnal. Nah, ini yang masuk ke disbursement karena berupa pengeluaran ya. Klik close. Kemudian lanjut ke transaksi terakhir. Ini transaksi nomor 5 ya, karena pada video ini kita sampai transaksi nomor 5. Ini ada faktur. Ada faktur penjualan ya, penjualan sebesar 8 juta, keterangan biaya jasa rias pengantin. Ini kita cancel dulu. Ini masuk ke dalam sales, enter sales. Kenapa? Karena ini berfungsi untuk mencatat penjualan barang atau jasa kepada pelanggan, baik tunai maupun kredit ya. Ini customernya kita cari, yaitu Nyonya Rinda. Nyonya Rinda, use customer. Kemudian kalian terminnya ini net 30. Kalau terminnya belum net 30, kalian bisa diedit. Ini untuk balance due day-nya, ini isikan 30 dan payment is due-nya in a given of day. Klik OK. Invoice-nya F12-1 untuk tanggalnya 6 Desember 2021. Untuk customer PO-nya ini 121, enter. Kemudian untuk deskripsinya kalian kopikan saja ini di sini, kemudian klik enter. Konnya yaitu yang berhubungan dengan transaksinya. Ini karena biaya jasa rias, berarti ini fees income ya, pendapatan jasa. Please use code. Kemudian amount-nya ini sebesar 8 juta. Klik enter. Nah, apabila sudah, kalian cek dengan Ctrl plus R. Nah, berarti di sini account receivable bertambah sebesar 8 juta rupiah dan pendapatan income ini atau pendapis income atau pendapatan jasa ini bertambah di kredit sebesar 8 juta rupiah. Ini berarti menambah pendapatan penjualan ya. Klik OK. Kita klik cancel. Belum record ya, kita record dulu. Kalau muncul seperti ini, klik ignore all sampai hilang. Kemudian cek jurnalnya, ini sudah masuk. Baik, sekian mungkin video yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya untuk transaksi nomor 6 sampai nomor 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.